ke depan, merangsek masuk ke dalam kotak penalti, kemudian dengan heroik berhasil memperkecil ketertinggalan skor. Harapan yang sebelumnya padam kemudian muncul api kecil di sana. Gol yang tercipta bukan hanya menghidupkan kembali asa untuk memenangi laga, tapi sebuah harapan yang sangat dalam untuk para supporter melihat Persib bisa menjuarai liga. Saat jeda babak pertama, entah bagaimana kemarahan seorang Boyan Hodak di ruang ganti. Setelah menelan dua hasil imbang melawan Arema dan Dewa United, tampaknya match kali ini tak ada lagi toleransi dari Boyan Hodak untuk membiarkan anak asuhnya terlena. Bukan rahasia umum lagi bahwa pelatih ini akan sangat murka jika ia tak melihat anak asuhnya bekerja sesuai rencana dan tak menunjukkan semangat juangnya. Maka di babak kedua, hasil dari kemarahan Boyan Hodak itu pun akhirnya terlihat. Di awal babak kedua, Kurzawa, pemain yang dibilang pembeliannya hanya untuk buang-buang duit, pemain yang dijuluki pembelian mubazir, bahkan ada yang bilang pemain mahal tapi tak terpakai. Tiba-tiba di momen sekrusial dan setertekan itu, Hodak justru memainkan seorang Kurzawa. Dan di awal babak kedua, akhirnya Kurzawa menjawab anggapan remeh dari orang-orang. Ia melepaskan crossing yang begitu akurat, bahkan sempurna mengejar ke arah kepala seorang Berginho. Jika bola itu disundul oleh Ramon ataupun Andrew Yung, mungkin kita tak heran. Namun jika bola semacam itu berhasil disundul oleh seorang winger, maka tentulah umpan yang dilesatkan oleh Kurzawa itu bukanlah umpan remeh-temeh. Dan Berginho, pemain yang jarang mampu melesatkan gol dengan tandukan, tiba-tiba berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan tajamnya. Arah angin akhirnya berubah. Setelah berhasil menyamakan kedudukan, permainan Persib semakin ringan. Umpan-umpannya terukur, sentuhan 1-2-nya pun semakin enak untuk dipandang. Dan Tom Hai sudah tak sering lagi mengamuk di lapangan, karena baginya para punggawa Maung Bandung sudah bisa menerapkan permainan sesuai instruksi dari pelatih. Yang terjadi selanjutnya justru di luar nalar kita semua. Beckham Putra, pemain yang akhir-akhir ini mulai kurang produktif lagi di Persib, dan di malam itu, Beckham justru mengeluarkan magisnya. Sebuah sepakan placing melengkung sekaligus menukik ia tunjukkan. Dan gol ketiga bagi Persib pun tercipta. Maka jangan heran selebrasi seorang Beckham Putra begitu emosional saat berlari menghampiri para bobotoh yang hadir di stadion malam itu. Kemarahan para punggawa Persib tampaknya tak berhenti dengan 3 gol. Adam Ali secara mengejutkan berhasil menambah kedudukan bagi Maung Bandung menjadi 4-2. Sebuah gol yang sungguh membuktikan bahwa inilah alasan kenapa Persib Bandung menjadi raksasa di Liga 1 2 musim berturut-turut. Menang 2 gol itu biasa, menang 3 gol adalah luar biasa. Namun bisa mencetak 4 gol setelah tertinggal 2 gol lebih dulu adalah sesuatu yang sungguh amat tak biasa. Maka apa yang Persib tunjukkan malam itu adalah sesuatu yang tak kita lihat saat Persib melawan Dewa dan Bali United. Ketika tertinggal melawan Bayangkara, di sana ada api. Ada keberanian yang berkobar. Setiap tackle, benturan, bukan hanya sekadar menjadi tugas di lapangan, tapi menjadi tugas wajib. Setelah tertinggal 2 gol, punggawa Persib tampaknya seperti mengharamkan untuk kalah dalam setiap aspek. Sepak bola bukan hanya permainan. Malam itu sepak bola adalah pertarungan harga diri. Dan di medan tempur ini, para punggawa Persib berdiri paling depan, menghunuskan semangatnya, bertarung bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membela kehormatan Jawa Barat. Dan bicara soal harga diri, kita semua tahu siapa musuh yang paling menyebalkan di musim ini. Ya, dialah ketidakadilan. Kita semua masih ingat di tahun 2018, seperti ada kekuatan yang amat sangat kuat, yang mempertontonkan bahwa Persib